Aisyah! Restu? Buat apa kamu kesini, Restu? Aku akan mengeluarkan kamu dari sini, Aisyah. Kamu jangan takut ya. Walaupun kamu mengeluarkan aku dari sini, aku nggak akan keluar. Apa yang harus aku lakukan, Aisyah? Pulang sekarang, Aisyah. Ayo. Tolong buktikan kalau Mas Bisma nggak bersalah. Karena bukan dia yang membunuh Mas Amir. Aku memang tahu kalau bukan Mas Bisma yang melakukannya. Tapi banyak saksi, banyak orang yang melihat kalau Mas Bisma yang pegang golok itu. Iya, karena pada saat itu anak buah Mas Amir datang saat Mas Bisma memegang pisau itu dan merebut dari tanganku, Restu. Apa maksud kamu, Aisyah? Mas Bisma merebut pisau itu dari tangan kamu? Iya, karena Mas Bisma sengaja melakukan itu untuk menyelamatkanku, Restu. Karena dia nggak mau aku dituduh membunuh Mas Amir. Jadi kamu yang membunuh Mas Amir? Nggak mungkin, Aisyah. Nggak mungkin kamu yang melakukan itu. Ayo cepat katakannya sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi, Aisyah? Bukan aku, Restu. Dan juga bukan Mas Bisma yang melakukannya. Kita juga nggak tahu siapa yang melakukan itu. Karena tiba-tiba pisau itu sudah menancap di tubuhnya Mas Amir. Syukurlah kalau bukan kalian yang melakukan itu, Aisyah. Kalau enggak, aku nggak akan membela kalian kalau benar memang kalian yang melakukannya. Percayalah, Restu. Itulah kebenarannya. Sekarang aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Aku akan ungkapkan semua kebenaran itu. Tapi janji, Aisyah, kamu harus tetap bertahan. Kita akan sama-sama memperjuangkan cinta kita. Apapun yang terjadi. Ya, Restu. Aku akan bertahan. Berhenti! Masih berani kau muncul di hadapanku. Kembalikan adikku. Dia sendiri yang menyerahkan dirinya kepada saya. Demi membebaskan Firman. Adikku bukan barang yang bisa seenaknya kamu tukar. Kembalikan sekarang. Itu Mas Bisma. Kenapa dia bisa berada di sini? Bukannya dia tadi mengantar Bu Ningrum ke rumah sakit? Gawat. Mas Bisma bisa celaka. Aku harus selamatkan dia. Hentikan! Bu Rahayu, ibuku sakit parah. Tolong lepaskan Aisyah. Sekali ini saja. Kau pikir semudah itu bikin aturan? Keluargamu sendiri kan yang sudah menentukan pilihan untuk tetap mempertahankan tanah keluarga daripada melindungi adikmu. Bu Rahayu, ibu saya lagi sakit keras di rumah sakit, Bu. Aku mohon. Dia mengigau nama Aisyah terus. Tolong bebaskan Aisyah, Bu. Tidak bisa. Aisyah sudah menjadi milikku. Bukan lagi milik keluarga kalian. Bu, aku mohon, Bu. Saya tidak peduli. Itu bukan urusan saya. Bilang saja sama ibumu.
suruh anggap Aisyah sudah mati. Paham? Kamu benar-benar bukan manusia! Cukup! Biarkan dia hidup. Saya ingin dia lebih lama merasakan penderitaan dalam hidupnya. Terlalu mudah kalau sekarang dia mati. Sekarang, singkirkan dia dari hadapan saya. Masih beruntung lo dikasih hidup. Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa membawa Aisyah menemuimu. Ayah kenapa ya? Mas, kamu kenapa kok sampai luka kayak gini? Nggak apa-apa, ini cuma luka kecil. Besok juga udah hilang kok. Mas mau bilang sama aku. Apa yang terjadi? Aku mencoba untuk menemui Ibu Rahayu. Aku berusaha untuk melepaskan Aisyah dari mereka agar bisa menemui ibu. Tapi Mas, karena aku udah bilang sama kamu, kamu jangan pernah nemuin mereka lagi. Kalau sampai kamu kenapa-napa, aku gak akan pernah bisa terima, Mas. ya Risma, aku ngerti, tapi aku nggak tega melihat kondisi ibu. Aku harus melakukan sesuatu dong. Sudah lebih baik kalian berdua menjaga ibu ya di dalam. Nanti aku nyusul. Sayang. Ayo sayang. Mas Bisma, gimana kondisi Ibu Ningrum? Mau apa kamu kesini? Tadi aku lihat Mas Bisma berantem sama anak buah ibu aku. Terus aku coba mencari-cari Mas Bisma tapi nggak ketemu. Makanya aku mutusin untuk kesini untuk menjenguk Ibu Ningrum. Ibu nggak perlu kamu jenguk. Sekarang juga, kamu pergi dari sini. Mas, aku mohon Mas, izinkan aku untuk menjenguk Ibu Ningrum. Restu, kamu dengar ya? Dia itu bukan ibumu. Kamu nggak perlu peduli sama keadaannya. Ngerti kamu? Tapi Ibu Ningrum udah aku anggap seperti ibu kandung aku sendiri, Mas. Ibuku tidak perlu kamu. Jadi sekarang pergi. Bisma, nak, izinkan Restu untuk menemani ibu kamu, nak. Ibu mohon, toh selama ini Restu sudah berbuat baik dengan keluarga kamu. Iya kan? Baik. Karena keluarga saya punya hubungan baik dengan Bu Ranti. Kamu saya izinkan untuk menjenguk ibuku. Tapi ingat, hanya sebentar. Terima kasih ya, Mas. Mas Yudi, ya ampun, kamu apa kabar, Mas? Baik. Kamu gimana? Aku baik, Mas. Kemana aja sih? Ayo masuk, Mas. Aduh, Maya kangen banget sama Mas Yudi. Mas Yudi. Halo. Apa kabar, Mas? Baik. Kamu gimana? Baik. Sayang, kok kamu nggak tahu sih ada Mas Yudi mau datang ke sini, ha?
Mas Yudi, ayo silakan masuk. Saya udah siapkan acara khusus buat Mas Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Meski ku tahu ku menyayangimu, cinta tak mungkin terjadi di antara kita berdua. Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan selain seizin-Mu ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan-Mu dalam menjalani ujian ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aisyah, Aisyah, kemana kamu nak? Aisyah. Bu. Ibu, maafkan aku. Aisyah. Restu. Bantuin ibu bikin kue ya. Aku harus bertanggung jawab. Aku yang menyebabkan Ibu Ningrum sampai kayak gini. Bu Ningrum. Restu, kamu Restu. Iya Ibu, ini aku Restu, Bu. Di mana Aisyah, nak? Aisyah di mana? Katanya kamu mau janji bawa Aisyah ke sini. Kenapa kamu diam? Kenapa? Kenapa kamu sedih? Bu, Ibu. Bu Ningrum, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu. Bu, Ibu. Mas, tolong pencet belnya. Dokter, ini. Tenang. Permisi. Suster, siapkan suntik. Maaf Pak, Bapak harus segera bawa Aisyah kemari. Karena itu keinginan pasien, agar pasien punya semangat untuk hidup Pak. Obat-obatan medis tidak akan ada gunanya bagi pasien kalau pasien tidak punya semangat hidup Pak. Aku gak akan membiarkan Ibu Ningrum meninggal. Aku akan membawa Aisyah bagaimana juga caranya. Kamu dengar kan? Dokter bilang apa? Sementara Aisyah disekap oleh keluargamu. Astagfirullahaladzim. Pegang. Saya mau dibawa kemana lagi? Diam. Sampai ngomong. Masih, Ayo. Udah diam. Ayo cepat. Naik. Cepat ayo. Gawat. Aku harus mencegah mereka. Jalan. Ya Allah, mereka mau bawa Aisyah kemana? Aku harus kejar mereka.
kondisi pasien semakin memburuk, Pak. Hanya keajaiban yang bisa menolongnya. Jika pasien kondisinya seperti ini terus, pasien harus dipindahkan ke ruang ICU, Pak, agar pasien bisa mendapatkan perawatan khusus. Dokter, apa tidak mungkin diselamatkan lagi? Setiap penyakit ada obatnya, kecuali penyakit putus asa. Maaf, Pak, Bu, saya permisi dulu. Ibu harus semangat ya. Ibu nggak boleh putus asa. Ibu bilang kan, kalau ibu mau ketemu sama Aisyah, ibu harus sehat, ibu harus sembuh. Aku yakin banget sebentar lagi Restu akan datang ke sini bawa Aisyah. Ibu harus bertahan ya, Bu. Aku mohon. Itu semua omong kosong, Risma. Restu nggak akan pernah ke sini. Dia nggak bisa menepati janjinya. Kamu lihat sendiri kan? Bu, kenapa ibu nggak bisa mengikhlaskan Aisyah? Hidup ibu masih bisa berlanjut tanpa Aisyah, Bu. Masih bisa. Kami semua juga kehilangan Aisyah. Tapi anak ibu kan bukan cuma Aisyah aja. Ada aku, ada Vita, Risma, dan juga cucu ibu Mila. Kami semua butuh ibu. Bu, dengar. Restu nggak akan pernah datang, Bu. Dia nggak akan pernah bawa Aisyah kembali ke sini. Ibu harus tahu itu. Enggak, Mas. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Aku yakin Restu pasti akan ke sini bawa Aisyah. Omong kosong, Risma. Kalau dia memenuhi janjinya, pasti dia udah datang sini. Benar-benar bodoh. Benar-benar bodoh banget. Kenapa aku aja yang mati sih? Kenapa aku aja yang mati? Udah cukup, Mas. Udah cukup, hidup bukan lama. Ternyata aku salah menilai. Dia membuktikan apa yang dia ucapkan. Dia memang berbeda dengan kakak-kakaknya. Halo, Mbak. Ya, Mbak tenang aja. Aku pasti akan membawa Aisyah keluar dari rumah ibu. Mbak doain aku ya. Mas, makanya bantuin Maya ya. Maya benar-benar butuh bantuan, Mas. Maya nggak bisa kayak gini, Mas. Kamu gak usah khawatir. Aku pasti akan bantu kamu. Makanya aku segera kesini begitu kamu telepon. Gak usah cemas. Serahkan semuanya padaku. Mas Yudi. Aduh, Mas Yud. Saya ini udah siapin acara sambutan khusus loh buat Mas Yudi. Kok malah kesini? Saya masih rindu dengan adik kandung saya yang cantik ini. Masih banyak waktu lah untuk melepas rindu sama Maya. Sekarang sambutan khususnya udah menunggu. Ayo silakan, Mas Yud nggak mungkin kan mau ngelewatin ini? Ayolah, ayo. Silakan Mas Yudi, duduk. Silakan duduk, Mas. Ini semua saya persembahkan khusus buat Mas Yudi. Luar biasa. Kamu memang pandai menyenangkan hati orang. Ini belum seberapa, Mas. Masih ada hal lain lagi yang pasti Mas Yudi belum pernah lihat sebelumnya. Oh ya? Apa itu? Itu, di sana. Tur.
Inilah persembahan khusus saya untuk Mas Yudi. Anggap aja ini suatu penghormatan dari saya untuk kakak ipar saya. Kamu ngapain? Aisyah, berhenti menangis. Jangan rusak makeup mahal itu dengan air mata kamu yang menjijikkan. Lepaskan aku. Atau bunuh saja aku. Aku gak sudi diperlakukan seperti ini. Diam kamu. Bersihkan mata kamu. Atau aku akan menghabisi semua keluarga kamu. Silakan, nikmati. Astagfirullahaladzim, Aisyah, kamu nggak apa-apa, Aisyah. Ya Allah, Restu, kenapa dia di sini? Restu, mau apa lagi sih kamu, ha? Tolong lepasin Aisyah. Dia ini manusia, bukan binatang. Perlakukan dia selayaknya manusia. Alah, bisa diem nggak kamu? Mendingan kamu balik ke kamar kamu. Karena anak kecil nggak boleh bangun jam segini. Jangan ganggu kesenangan aku lah. Enggak, Mas. Aku nggak akan pergi dari sini sebelum aku membawa Aisyah pergi dari tempat ini. Tempat gila ini, Mas. Apa kamu bilang? Pesta semeriah ini kamu bilang gila? Kamu itu seperti memang benar-benar tidak tahu bagaimana cara menikmati hidup. Tapi tunggu dulu. Arif, apa kamu yakin dia ini benar-benar adik kandung kamu? Karena rasanya sulit dipercaya dan nggak pantas sepertinya keluarga besar Rahayu punya anak lembek seperti ini. Mas Yudi, aku nggak peduli aku pantas ataupun tidak jadi sebagian dari keluarga ini. Tapi apa yang kalian berdua lakukan ini benar-benar tidak pantas. Jadi tolong lepaskan Aisyah dan bebaskan dia dari sini. Aduh, adik kecil. Kamu itu harus belajar bagaimana caranya menikmati hidup. Kamu tuh benar-benar cantik. Aku belum pernah ketemu perempuan yang secantik kamu. Ya Arif, kamu tuh emang pandai Arif. Kamu pandai menyembunyikan barang bagus dan mahal seperti ini. Sekarang ayo kita lanjut, ayo! Bangun! Cukup. Atau sekarang aku akan bertindak lebih kejam dari ini. Aku gak akan segan-segan menghabisi nyawa perempuan ini kalau kamu masih terus ikut campur urusan aku. Kalau kamu ingin Aisyah baik-baik aja dan bisa keluar dari sini, coba kamu pakai akal sehat kamu. Jangan pakai hati dan perasaan kamu aja. Ya Allah, bagaimana kalau Mas Arif membuktikan ucapannya? Gitu dong. Dan pintar. Gak susah kan?
Ayo kita lanjutin dong. Lanjut. Musik, ayo. Nyalain musiknya. Seru malam yang menyenangkan. Ayo dong. Aku nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Hah? Kaki kamu nggak sakit, hah? Tapi masih bisa jalan kan? Kamu masih bisa nari kan? Ayo dong menari. Sini. Aisyah, udah. Biar. Semakin liar. Aku semakin suka perempuan kayak gini. Sini kamu. Sini. Ayo kita senang-senang. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Untuk apa aku bebas kalau aku mengorbankan keluargaku, ha? Aku nggak mau kehilangan mereka, Restu. Aku mau mereka tetap hidup. Kamu pikir keluarga kamu akan bahagia aja? Enggak sama sekali. Apa yang kamu lakukan ini justru akan membuat mereka tuh bersedih aja. Dan kamu akan membuat mereka tuh menderita setiap kali mengingat kalau kamu tuh berada di sini karena mereka. Tapi mereka tetap hidup, Restu. Mereka pantas untuk bahagia. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Minum dulu. Minum dong. Gitu dong. Ini baru benar-benar malam yang indah. Ayo menari di atas pecahan beling itu. Ayo bangun. Mas anaknya. Kalian berdua ini benar-benar binatang. Gak punya perasaan. Alah, kamu lagi. Arif, kamu nggak bisa apa singkirkan adik kamu nih. Suruh dia keluar kayak atau kemana gitu. Restu, kamu tuh selalu ikut campur aja. Kenapa kamu nggak nyari kesenangan kamu sendiri aja? Kenapa kalian tuh gak bisa menghentikan kegilaan ini? Mas gak lihat Aisyah sedang terluka, Mas. Kenapa kalian malah bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Diam kamu, Restu. Nggak usah nasihatin aku lah. Hah? Lagi pula dia ini siapa kamu? Kekasih kamu, iya. Mas Arif gak boleh tahu kalau aku dan Aisyah saling mencintai. Tapi aku gak mungkin membiarkan semua ini. Jangan diam dong, Restu. Jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu ngebela perempuan ini, hah? Jangan, Restu. Jangan katakan apapun tentang hubungan kita. Kalau sampai Mas Arif tahu, pengorbananku nggak akan ada artinya. Kamu cinta sama dia? Mas, apa Mas Arif nggak ingat? Kalau aku dan Aisyah itu tumbuh besar bersama-sama. Kami lahir di tempat yang sama dan di hari yang sama. Aisyah itu teman main aku sejak kecil, Mas. Aku dan dia itu berangkat ke sekolah juga bersama-sama, Mas. Dia itu sahabat aku, Mas. Sahabat? Omong kosong lah, Restu. Kamu tuh nggak boleh sahabatan sama perempuan kayak begini. Dia ini wanita miskin yang nggak ada gunanya, Restu. Aisyah, gimana luka kamu? Restu, apa maksud kamu, ha? Kalaupun dia sahabat kamu, apa kamu lebih membela sahabat kamu dibanding saudara kamu sendiri, iya? Mas, aku mohon, Mas. Nah, diam, Restu. Bawa dia. Lepasin gua. Ayo pergi. Ayo. Ayo, lepasin gua. Lepasin gua. Ayo, lepasin. Cepat. Ayo. Pergilah, Restu. Tinggalkan aku. Ini untuk keselamatanmu. Aku nggak akan pernah rela kamu terkena masalah gara-gara aku. Mas Yudi, saya minta maaf atas kejadian tadi. Semoga gangguan kecil ini tidak mengganggu kesenangan kita. Gak usah khawatir. Aku cuma heran aja ngeliat kelakuan adik kamu itu. Nah entahlah, saya juga bingung sama anak itu. Semenjak dia balik dari luar negeri, tingkah lakunya memang aneh. Nyeleneh. Tapi yaudahlah. Saya harap kita bisa melanjutkan kesenangan kecil kita. Nggak usah pikirin yang lain. Nah, Ya?
Sayang, sampai di mana kita tadi? Ayo kita lanjutkan. Maaf mas, kaki saya lagi sakit. Oh, udahlah. Mohon jangan. Aisyah, kamu itu jangan membantah. Sekarang, tugas kamu adalah menghibur kaki saya. Aku mohon. Ayo! Kamu joget dong, Aisyah. Ayo, putar. Aisyah. Terus. Ayo, mana joget kamu yang tadi dong, Aisyah? Ayo. Biadab kalian. Hentikan. Pergi. Jantung pasien semakin melemah, Pak. Sebaiknya Bapak dan Ibu harus bisa terima kabar terburuk pasien. Ibu jangan tinggalin kami, Ibu. Kami masih sangat membutuhkan Ibu. Bu, Ibu kenapa, Bu? Mas, katakan Mas, apa yang sebenarnya terjadi sama Ibu, Mas? Katakan. Mbak, Ibu kenapa, Mbak? Ibu kritis, Vita. Jantung Ibu sangat lemah dan kemungkinan Ibu untuk sembuh sangat tipis. Ya Tuhan, kenapa bisa kayak gini? Apa yang sudah kalian lakukan sama Ibu? Diam kamu, Vita. Ini semua gara-gara kamu. Kamu nggak tahu diri ya? Lihat nih, bagaimana kondisi ibu. Apa? Gara-gara aku? Kenapa Mas masih terus nyalahin aku? Kenapa Mas nggak nyalahin Aisyah? Dia itu yang... Cukup. Kamu sebaiknya diam. Diam, oke? Tenang, Pak, Bu. Tolong jangan ribut di sini. Pasien butuh ketenangan, Pak. Sabar, Mbak. Sabar. Udah, Vita. Kamu sabar ya, sayang. Kamu tenang. Kamu dengar sendiri kan, Mas? Mas Bisma masih terus nyalahin aku. Gimana aku bisa sabar? Dok, tolong dok. Aku mohon dok, tolong. Tolong selamatkan ibu saya, dok. Dokter pasti bisa, dok. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, Pak. Tapi kondisi pasien masih belum ada perubahan. Sepertinya pasien tidak ada harapan hidup, Pak. Nggak mungkin dok. Dok, ibu saya nggak boleh meninggal. Dokter harus melakukan sesuatu, dok. Dokter bisa, dok. Mungkin hanya saudara Anda, Aisyah, yang bisa membantu. Kalau saja Aisyah bisa kemari, saya yakin, Pak. Aisyah bisa membantu pasien untuk memberikan semangat hidup dan juga harapan untuk sembuh. Tapi saat ini kondisi pasien sangat memburuk, Pak. Goyangkan kaki kamu pelan-pelan, goyangkan kaki kamu.
Aku harus kuat. Aku harus kuat. Mbak Sakinah. Restu, aku mohon jangan Restu. Tapi Mbak, mana mungkin aku diam saja melihat mereka memperlakukan Aisyah seperti itu. Gunakan akal sehat kamu, Res. Jangan ikuti kata hati kamu. Tolong dengerin Mbak ngomong. Sedikit aja kamu salah melangkah, kamu bisa mencelakai Aisyah. Bahkan Aisyah akan terbunuh. Enggak, Mbak. Enggak. Aku mencintai Aisyah, Mbak. Mbak lihat tuh. Gimana mereka memperlakukan Aisyah. Mereka jadikan Aisyah tuh bahan mainan, Mbak. Kalau kamu mencintai Aisyah, kamu pasti menginginkan dia hidup, kan? Ini bukan waktu yang tepat untuk menolong Aisyah. Aku minta kamu pergi dari sini, Restu. Gak bisa, Mbak. Aku harus bawa Aisyah pergi dari sini apapun yang terjadi. Mbak tahu nggak? Ibunya Aisyah. Dia itu sekarang lagi ada di rumah sakit. Dia sekarang, Mbak. Dia tuh hanya pengen menunggu kedatangannya Aisyah. Jadi aku mohon, Mbak. Biarkan aku bantu Aisyah. Mungkin ini kali yang terakhir Bu Ningru bisa ketemu sama Aisyah. Sakinah. Ngapain kamu di situ, ha? Udahlah. Kamu ngapain urusin anak cengeng itu di situ? Sekarang mendingan kamu bikin makanan di sana, ha? Kenapa sampai sekarang makanan belum ada yang siap? Apa begini cara kita memperlakukan tamu di rumah ini? Iya, baik. Aku siapkan. Bagus. Pergi, cepat. Biar saya yang ngurus anak cengeng itu. Restu, ingat kata-kata aku. Jangan ikuti kata hati kamu. Saatnya kamu pakai akal sehatmu. Aku gak akan membiarkan ibu ini belum meninggal. Aku akan membawa Aisyah bagaimana juga caranya. Sabarlah, Bu. Aku pasti penuhi janji aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku gak mau kehilangan ibu. Aku gak mau. Kenapa harus ibu? Kenapa harus Aisyah? Kenapa gak aku aja? Apakah nyawaku tidak cukup berharga untuk menukar dengan kehidupan mereka? Ya Allah, semoga Restu segera datang membawa Aisyah. Beri kesempatan kami, ya Allah. Beri kesempatan ibu bertemu Aisyah lagi. Ibu. Bu, tolong Bel. Dokter, tolong lakukan sesuatu untuk ibu saya. Turun, cek monitor. Dokter, detak jantung pasien berhenti. Tolong siapkan di sisok. Tiga, dua, satu. Maaf, Bu. Kapan Aisyah datang? Waktunya semakin sempit. Restu, angkat telepon Mbak. Angkat telepon Mbak, Restu. Ya Allah, Restu angkat telepon Mbak, Restu. Risma, kamu nelpon siapa? Aku coba telepon Restu, Mas. Tapi nggak diangkat. Aku udah bilang sama kamu, jangan berharap sama dia.
Dia nggak akan pernah datang. Risma, mulai sekarang kamu berhenti menghubungi dia atau berharap pada dia. Tapi Mas, Ibu... Risma, kamu dengar aku ya. Di dalam darah Restu mengalir darah beracun. Di dalam darahnya mengalir darah keluarga yang kejam, darah ular. Sekali kamu berharap sama dia, itu sama aja. Kamu berharap kesembuhan dari meminum racun. Kamu ngerti? Maaf Pak, Ibu Anda sedang kritis. Astagfirullahaladzim, 5 panggilan tak terjawab dari Mbak Risma. Kenapa aku sama sekali nggak dengar? Jangan-jangan terjadi apa-apa sama Ibu Ninggrum. Aku harus telepon balik. Mau kemana lu? Enggak, lihat nih. Ada baik miss call, gue mau telepon dulu. Bu, Ibu jangan pergi, Bu. Jangan tinggalkan kami, Bu. Kami masih membutuhkan Ibu. Dok. Permisi Pak, Bu. Maaf Pak, kapan Aisyah datang kemari Pak? Saya yakin Pak, kalau Aisyah bisa kemari, maka pasien akan ada harapan untuk sembuh. Dok, Aisyah nggak akan pernah datang, Dok. Kenapa Pak? Kenapa Aisyah tidak mau menemui ibunya? Sedangkan ibunya sedang sakaratul maut. Apakah Aisyah? Restu. Halo, Restu. Maaf Mbak, tadi aku nggak dengar panggilannya Mbak. Ada apa ya? Restu, tolong cepat bawa Aisyah ke rumah sakit. Udah nggak ada waktu lagi, Restu. Ibu kritis. Mbak, aku kan sudah berjanji sama Mbak. Aku pasti akan segera bawa Aisyah ke sana. Maaf, bos besar ngelarang Mas Restu masuk ke dalam. Iya. Minggir kalian ya! Ayo, ayo dong. Tunggu apa lagi kamu? Joget lagi dong. Sini Aisyah. Bangun Aisyah. Restu. Kalian ini memang benar-benar binatang. Restu, kamu ngapain kesini? Udah sana pergi. Gak usah pedulin aku. Aisyah, aku akan membawa kamu pergi dari sini. Enggak. Kamu nggak boleh di sini. Kamu nggak boleh kena bahaya. Udah sana pergi. Enggak, saya Aisyah. Aku sudah berjanji sama ibu kamu. Dia sedang sekarat di rumah sakit dan aku harus bawa kamu ketemu ibu kamu di rumah sakit, Aisyah. Restu. Ternyata Mas Yudi benar ya. Kamu tuh nggak pantas untuk menjadi bagian dari keluarga aku yang terhormat. Aku nggak peduli apa yang Mas Amir mau bilang. Sekarang tolong kasih aku jalan. Aku akan bawa Aisyah pergi dari sini. Siapa kamu, hah? Berani kasih aku perintah? Kalian, urus dia. Restu. Jangan pukul dia! Bunuh saja aku, Mas! Nggak tahu diri sini kamu. Sana. Aku mohon jangan pukul dia. Aku mohon, Mas. Diam kamu, udah. Tunggu apa lagi? Bawa dia. Lepasin gua. Aisyah! Lepaskan Aisyah! Restu, ini yang terbaik. Aku nggak mau sesuatu mencelakai diri kamu. Ayo, tunggu apa lagi kamu? Joget. Ayo dong. Aisyah, ayo dong, bangun. Aku suruh kamu kesini bukan untuk tidur-tiduran. Ayo bangun, joget. Ya Allah, berilah aku kekuatan
La haula wala quwata illa billah. Bangun. Bangun. Bangun kamu. Ya ampun, berani banget perempuan itu nampar Pak Yudi. Aku harus beritahu Ibu Maya. Ngajar kamu! Mas. Udah. Tenang dulu dong, sabar. Jangan dilampiaskan sekarang. Mas masih punya waktu semalaman untuk membalas apa yang dilakukan sama Mas. Gimana? Itu lebih menarik. Kamu nggak bisa kemana-mana sekarang. Kamu harus membayar perbuatan kamu. Kamu itu ya, semakin kamu ketakutan, kamu makin cantik. Ya Allah, kasihan sekali Aisyah. Semoga kamu kuat ya. Aisyah, kamu jangan cengeng dong. Yang aku butuhin dari kamu sekarang itu bukan air mata kamu, tapi hiburan dari kamu. Ayo sekarang, joget! Ya Allah, aku gak kuat lagi. Ya Allah, aku gak kuat lagi. Cepat keluar! Ini benar-benar nggak bisa dibiarkan. Aisyah. Kamu mau kemana? Mbak, jangan tahan aku, Mbak. Aku harus selamatin Aisyah. Iya, aku ngerti perasaan kamu. Aku udah pernah bilang pakai akal sehat kamu, Restu. Ya, nggak bisa, Mbak. Mbak sendiri bisa lihat kan apa yang mereka lakukan sama Aisyah itu udah kelewatan, Mbak. Dan aku nggak akan biarkan itu terjadi. Kamu pikir aku juga tega? Aku nggak tega lihat Aisyah diperlakukan seperti itu. Tapi Restu, kamu harus pikirin resikonya. Ini buat kebaikan semuanya. Buat Aisyah juga keluarganya. Keluarganya? Apa gunanya aku memikirkan keluarganya kalau aku membiarkan Aisyah mati di depan mata aku sendiri? Aku nggak akan biarkan itu terjadi, Mbak. Dengar Restu, kalau kamu nekat, itu artinya kamu akan menutup jalan keluar yang sebentar lagi akan terbuka. Apakah Mbak merencanakan sesuatu? Ini obat tidur. Obat tidur? Aku sudah masukkan serbuk ini ke setiap minuman dan makanan yang aku sajikan. Jadi aku berharap semua orang rumah di sini akan makan dan minuman yang aku sajikan, termasuk penjaga rumah. Dan setelah mereka keracunan, itu saatnya kamu menolong Aisyah. Benar-benar sebuah rencana yang cerdas. Aku aja nggak kepikiran seperti itu. Memang Mbak Sakinah benar. Aku harus lebih sabar dan memakai otak aku. Baiklah, Mbak. Aku akan terima sarannya, Mbak. Terima kasih atas bantuannya, Mbak. Aku mohon, biarkan aku di sini. Aku janji kok, aku nggak akan buat keributan lagi. Ya. Restu sudah bicara sama saya. Dia janji tidak akan membuat keributan di sini. Tapi, Bu. Sudah, saya yang bertanggung jawab. Ayo. Sini kamu! Permisi. Hei, Sakinah. Apa lagi? Hah? Ini aku mau kabarin kalau makanannya sudah siap. Oh iya, saya sampai lupa saya pesan makanan tadi. Mas Yudi, ayo silakan dimakan dulu. Masalah perempuan ini gampang lah, kita yang tahu nanti. Itu benar, Rif. Soprut tuh emang nomor 1. Silakan. Silakan Mas Yudi, dimakan. Aisyah, sebentar lagi Restu akan kesini. Dia akan membebaskan kamu dari sini. Restu? Ya, maksudnya ibu kamu masuk rumah sakit. Ibu. Tapi kamu jangan cemas ya. Kamu satu-satunya harapan ibu.
Tapi kita pasti bantu kamu untuk keluar dari sini. Sana Ibu. Siapa yang makan? Tapi bagaimana caranya, Mbak? Aku ingin sekali bisa menolong Aisyah bebas dari penderitaan ini. Semoga yang kurencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Kamu lihat semua tamu di sini. Lihat juga mereka. Aisyah, ayo kita pergi dari sini. Tapi... Udah Aisyah, nggak usah berdebat dulu. Ibu kamu sedang sekali rumah sakit sedang menunggu kamu. Ayo. Ayo Aisyah. Ayo. Ya Allah, mohon sembuhkanlah ibu kami ya Allah. Kalau sampai ibu kenapa-napa, sementara Restu gagal membawa Aisyah ke sini, aku nggak akan bisa memaafkannya. Berani-beraninya dia nampar kakakku. Iya Bu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Benar-benar perempuan yang gak tahu diri. Terus apa yang dilakukan Mas Yudi? Saya nggak tahu Bu. Begitu saya melihat dia menampar Pak Yudi, saya langsung ke sini mencari Ibu. Kita harus pastikan dia mendapat hukuman yang setimpal. Ayo Tin, ikut aku. Mas Yudi. Mas Yudi. Aduh. Mas, bangun Mas. Mas. Tin, bener Tin, dia pingsan Tin. Kok bisa ya? Ada cacaran darah sih. Tapi sepertinya pelakunya kabur keluar deh. Ini pasti ulah Restu. Habis di rumah ini siapa lagi yang membantu Aisyah? Selama ini kan selalu Restu yang membantu Aisyah. Kalau gini caranya aku harus lapor sama ibu. Ibu, buka dong Bu pintunya. Ada hal yang harus aku bicarakan Bu, ini penting. Bu. Ada apa sih Maya? Malam-malam begini, ibu baru mau beres-beres istirahat, gak bisa nunggu besok pagi. Bu, jangan bentak-bentak kayak gitu dong. Justru aku kesini mau kasih tahu ibu apa yang dilakukan Restu, anak kesayangan ibu malam ini. Memangnya apa yang dia lakukan? Hah? Jadi, dia bawa kabur Aisyah. Memangnya kamu lihat sendiri? Ya iyalah Bu, siapa lagi kalau bukan Restu yang nyelamatin Aisyah? Kalau benar Restu yang melakukan ini, dia harus dikasih pelajaran. Nggak bisa dibiarin anak itu. Kemana dia pergi? Itu sesuatu yang sangat mudah ditebak Bu.
Bukannya tadi siang ibu sempat ketemu sama Mas Bisma kan? Terus Mas Bisma mohon-mohon sama ibu supaya Aisyah segera dibawa ke rumah sakit. Karena kan ibunya lagi sakit, Bu. Maksud kamu, Restu membawa Aisyah ke rumah sakit, ke tempat ibunya yang sekarat? Ya kemana lagi, Bu, kalau bukan ke rumah sakit? Ini nggak bisa dibiarkan. Keterlaluan perempuan itu sudah bikin anakku jadi anak pembangkang. Kamu ikut aku. Tunggu di sini. Ya Aisyah. Ayo cepetan Aisyah, waktu kita terbatas nih. Iya. Restu. Apa benar ibu lagi sakit? Aku nggak tega memberitahu kondisi Ibu Ningrum yang sebenarnya. Kenapa kamu diam aja, Restu? Bilang. Enggak. Tapi Ibu tuh cuman sakit biasa karena mengkhawatirkan kamu aja, Aisyah. Tapi aku yakin kok setelah kamu datang nanti, insya Allah pasti langsung sembuh. Yaudah yuk. Tah. Aku lagi sakit banget, Restu. Au. Coba aku cek ya. Astagfirullahaladzim, Aisyah, ini lukanya lumayan parah loh. Aku bantu bersihin ya. Keterlaluan ini. Perempuan itu harus membayar mahal sekali. Kita kejar mereka. Ayo Mai, jangan lelet. Ya Bu, sabar Bu. Ih. Tahan ya, agak sakit nih. Au. Bismillah. Oh. Restu, dia sudah bertaruh nyawa, mengorbankan semuanya untuk menyelamatkan aku. Gimana? Udah mendingan? Ya, kalau gitu ayo kita langsung ya. Motor aku di sebelah sana. Sini. Aisyah, pegang yang kuat ya. Kita harus segera ke rumah sakit. Kamu telepon Mbak Risma, bilang kalau kita udah dalam perjalanan. Oke. Ya Allah, apa aku masih punya waktu untuk ketemu sama ibu? Ini itu kue favorit aku sejak kecil, Bu. Aku udah mencari di semua tempat. Nggak ada yang seenak buatan ibu. Kamu tuh bisa aja. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Jangan menangis, Aisyah. Aku berjanji akan membawa kamu ketemu sama ibu kamu. Pegang janji aku.
Iya Restu, aku selalu percaya sama kamu. Karena kamu gak pernah mengingkari janji kamu. Ya udah, sekarang kamu pegang Era deh, jangan sampai lepas. Aisyah, kita belum pernah sedekat ini sebelumnya. Semoga nggak ada apapun yang akan memisahkan kita lagi. Restu, kalau saja aku bisa terus di dekatmu, aku pengen selamanya. Tapi mungkinkah cinta kita akan bersatu dengan perbedaan dalam keluarga kita? Bu, ayo Bu, cepet Bu. Nanti mereka keburu kabur lagi. Diam kamu. Saya muak dengar bicara kamu. Oh, Bu, cepetan Bu. Tunggu, Restu, tunggu. Kayak kita salah jalan deh. Ada rumah sakit kan kita ada sana. Astagfirullahaladzim, ya kamu benar sih, aku salah nih. Terbalik ya? Kita putar balik ya. Bu, kita belok kiri aja Bu. Diam kamu. Kau pikir ibu nggak tahu di mana letak rumah sakit itu? Itu ibu. Ibu pasti udah bisa menebak kalau kita itu mau ke rumah sakit. Ya Allah, ini gimana Restu? Aku pengen ketemu sama ibuku. Aisyah, kamu tenang deh pokoknya. Kamu jangan panik. Pokoknya aku pasti akan bawa kamu untuk ketemu sama ibu di rumah sakit. Gimana caranya? Sedangkan mereka di depan di sana. Gak mungkin lah Restu. Kita putar balik deh. Aku tahu jalan pintas, Aisyah. Kamu tenang aja. Oke. Loh, sial nih mobil kenapa lagi nih? Mogok Bu mobilnya Bu. Pakai mogok segala nih mobil. Kamu ngapain berdiri aja? Bantu. Bu, tapi kan aku nggak ngerti mobil, Bu. Buka kap mobilnya. Wah, paling nggak bantu. Ayo buka kap mobilnya. Ya Allah, lindungi kami dalam perjalanan ini. Mudahkan kami sampai di tujuan. Dan izinkan hamba bisa bertemu dengan ibu. Sudah, tutup kapnya. Nyala Bu. Ibu! Aisyah, kamu duluan ya. Aku mau pakai motor dulu, nanti aku nyusul kamu. Aku duluan ya? Iya. Maaf Bu, Pak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pasien tidak bisa kami tolong. Saya permisi Bu, Pak. Ibu jangan tinggalkan kami, Bu. Bu. Mas, kamu harus ikhlas.
supaya ibu bisa pergi dengan tenang. Ini semua salah aku, Risma. Salah aku semua ini. Harusnya aku aja yang mati. Enggak Mas, udah ini bukan salah kamu. Kamu udah ngelakuin yang terbaik. Ibu. Bu. Ibu kenapa? Ibu kenapa, Mas? Ibu udah pergi, Aisyah. Ibu. Ibu udah tinggalin Aisyah, Bu. Jangan tinggalin Aisyah, Bu. Ya Allah, apakah ibu Ningrum? Ibu udah pergi ninggalin kita semua. Maafin Aisyah. Selama ini Aisyah belum bisa membalas kebaikan ibu. Maafin Aisyah, Bu. Ini salah aku. Harusnya aku membawa Aisyah lebih cepat. Sekarang semua ini sudah terlambat. Ibu. Ibu bangun ya, Bu. Aku sudah menunaikan janji, Bu. Ini aku sudah membawa Aisyah kembali untuk Ibu. Sekarang Ibu bangun, Bu, buka matanya, Bu. Aku mohon. Ibu bangun. Ibu pengen kan Aisyah ada di sini. Aisyah sudah datang, Bu. Jangan pergi. Bangun, Bu, bangun. Ibu. Ibu bisa dengar suara Aisyah. 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 Ibu kira kamu gak akan bisa ketemu ibu lagi, nak. Aku percaya selama ini kamu adalah seorang yang sangat kuat. Kau tidak akan pernah menyerah begitu saja, Bu Ningrum. Kamu pasti bisa dan sanggup. Masya Allah. Pak, ini benar-benar keajaiban, Pak. Saya belum pernah mengalami kasus seperti ini sebelumnya. Pasien seperti bangkit dari kematian.
Ayo Maya, cepat kita masuk. Sebentar lagi aku akan melihat drama yang paling menyakitkan di sini. Aduh, aku udah gak sabar nih. Ayo Maya. Kamu kemana aja sayang? Ini semua berkat Restu, Bu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk bawa Aisyah ke sini, nemuin ibu. Restu. Iya. Terima kasih, Nak. Kamu sudah bawa Aisyah ke sini. Sama-sama, Bu. Ternyata aku salah menilai. Dia membuktikan apa yang dia ucapkan. Dia memang benar-benar berbeda dengan kakak-kakaknya. Di mana ruangannya? Itu Bu, ICU-nya. Ayo kita ke sana. Kita seret perempuan itu. Kamu gak akan bisa lari, Aisyah. Kamu bermain-main dengan api dan sebentar lagi kamu akan terbakar. Aisyah di mana? Kemana mereka? Kok mereka nggak ada di sini? Katakan cepat, di mana Aisyah? Kalian mencari Aisyah kemari. Bukankah adikku ditahan oleh kalian? Saya tahu Aisyah kabur kemari. Jangan main-main sama saya, Bisma. Mana? Di mana Aisyah? Ayo cari. Ayo geledah kalau nggak percaya. Sial! Dia berani buang muka sama aku. Dasar laki-laki so jual mahal. Untung aja kamu ganteng, Bisma. Jadi aku gak jadi sebel. Jangan-jangan memang mereka nggak ada di sini. Tapi nggak mungkin. Mereka pasti ada di sini. Bu Rahayu, aku pernah datang ke ibu. Memohon agar membebaskan Aisyah untuk menyelamatkan ibu saya. Tapi apa? Anda tidak mengizinkan. Karena Anda inginkan ibu saya mati, tidak terselamatkan. Iya kan? Tapi coba Anda lihat sekarang. Ibu saya berangsur-angsur pulih. Dan sebentar lagi, beliau akan sehat. Seperti semula. Perempuan ini ternyata masih hidup. Ya Allah, pelan-pelan ya Aisyah. Ya udah, Bu, Aisyah, aku ambil motor dulu ya. Sebentar. Iya, Nak. Ya Allah, Nak. Tadi untung Ibu sempat ketemu sama Bu Rahayu di koridor. Iya, Bu. Sebenarnya kamu udah tahu kalau Ibu Rahayu menuju ke sini. Tapi karena ngelihat keadaan Ibu, kami semuanya jadi lupa. Makasih ya, Bu. Ya sudah. Sekarang gini, lebih baik kalian berdua segera pergi dari sini. Ibu yakin sebentar lagi Bu Rahayu akan keluar dari ruangan itu karena kamu nggak ada di sana, Nak. Maafin aku, Bu. Aku harus cepat pergi dari sini. Sebenarnya aku pengen lama-lama dengan Ibu. Maafin aku, Bu. Aisyah jangan khawatir ya, Nak. Bunda Ingrum akan baik-baik saja. Aku minta tolong titip Ibu ya, Bu. Makasih. Iya.
Hati-hati ya. Titip ibu ya. Iya. Waalaikumsalam. Semoga Allah melindungi kalian. Ada saatnya kelak kalian akan mengetahui siapa orang tua kalian masing-masing, nak. Nunggu apa lagi? Kalian mau cari Aisyah? Silakan geledah, cari ke tempat lain. Bisma, kamu jangan nantang saya ya. Tampaknya Aisyah memang tidak ada di sini. Maya, kita pulang. Tapi Bu, saya bilang pulang. Kita pulang sekarang. Untunglah Aisyah dan Restu sudah keluar sebelum mereka datang. Bu Rahayu, masih saja ibu seperti dulu ya? Gak mau berubah? Ibu mau apa ada di sini? Maya, singkirkan perempuan gak berguna ini dari hadapanku. Udah Bu, ayo pergi. Tunggu. Oh, saya tahu Bu Rahayu pengen melihat Bu Ningrum menderita kan? Ibu pengen sekali mentertawakan Bu Ningrum kan? Karena selama ini Bu Ningrum lagi nunggu anaknya yang ibu sekap. Betul? Kalau iya, memangnya kenapa? Bu Rahayu kesal ya melihat Bu Ningrum masih ada. Ini cuma masalah waktu. Sebentar lagi, Ningrum juga sekarat. Dengar ya Bu, Ibu gak perlu sombong. Saya tahu kok Ibu mau nguasain semua yang ada di dunia ini. Tapi Ibu harus ingat, Allah itu tidak akan pernah tidur. Dia pasti akan tahu semua yang kita lakukan, Bu. Sebaiknya Ibu minta ampun sama Allah, bertobat. Kamu perempuan banyak bicara. Mau kamu saya perlakukan seperti dulu saya memperlakukan suami dan anak-anakmu? Bu, tunggu. Kalau saya takut dengan ancaman Ibu seperti ini, dari dulu tentu saya tidak akan pernah berhadapan dengan Ibu. Satu hal yang harus Ibu tahu, saya sudah memaafkan semua kelakuan Ibu terhadap keluarga saya. Saya hanya ingin Bu Rahayu menjadi orang baik. Bu Rahayu tidak menyakiti orang-orang lagi. Ingat Bu, Ibu harus bertobat sebelum semuanya terlambat. Diam kamu. Saya nggak butuh ceramah kamu. Tapi Ibu harus mendengarkan saya. Suka tidak suka, mau tidak mau, Ibu harus menghentikan semua perbuatan jahat Ibu. Atau barangkali Ibu mau mendekam di neraka. Gak ada siapa-siapa di rumah sakit itu. Kamu sudah mempermalukan saya di depan keluarga Bisma. Mereka benar-benar cerdik. Mungkin di sini aku bisa menemukan petunjuk kemana Restu membawa Aisyah pergi. Sekarang apalagi yang kalian ingin rampas? Masih belum puas? Aku cuma ingin sholat bersama Bapak. Restu itu beda, Pak. Dia tidak sama dengan kakak-kakaknya. Apakah Pak Hendra tahu siapa yang sudah membunuh Mas Amir?